niscaya rupiahnya melemah. Karena itu pertanda daya saing, pertanda produktivitas bangsa. Nah, nilai tukar yang melemah terus-menerus itu bisa ditahan kalau ketekorannya itu ditutup, ditambal. Nah, nambalnya dana asing. Dana asing masuk, kita tekor, dana asing masuk. Nah, dana asing ini dalam bentuk dua, foreign direct investment dan portfolio investment. Foreign direct investment tidak naik, turun, trennya turun. Dari Januari September tahun lalu ke Januari September tahun ini. Jadi bukan FDI penyebabnya, udah hampir pasti. Nah, oleh karena itu tinggal portfolio. Nah, portfolio ada dua yang besar. Pertama adalah dana yang masuk ke pasar saham. Memang sebulan terakhir positif. Ya, sebulan terakhir positif, tapi year to date, jadi dari Januari sampai sekarang itu minus. Jadi harus keluar. Jadi sampai akhir tahun ini portfolio minus. Nah, satu-satunya yang positif adalah surat utang pemerintah. Jadi surat utang pemerintah lah yang meningkat. Sampai bulan September itu minus, tapi Oktober naik. Oleh karena itu cadangan devisa naik pada bulan Oktober walaupun 400 juta US dollar. Dan oleh karena itu bisa dipastikan penyebab utama dari rupiahnya menguat adalah karena arus dana asing yang membeli surat utang pemerintah, termasuk pemerintah menarik utang dari lembaga-lembaga internasional. Nah, pemicunya apa? Kenapa surat utang masuk? Kenapa utang pemerintah masuk? Karena kan nutup meredam penurunan rupiah itu dua caranya. Pertama adalah cadangan devisa. Nah, cadangan devisa ini sudah dalam 8 bulan udah 17 miliar US dollar merosotnya. Jadi tidak bisa pakai terus-menerus cadangan devisa, nanti masyarakat internasional tahu kocek saya makin lama makin tipis. Nah, cara kedua hanya itu, naikkan suku bunga. BI sudah 150 basis poin menaikkan suku bunga, dan itu terefleksikan tadi yang dikatakan suku bunga obligasi kita naik tertinggi, termasuk yang tertinggi di Asia Pasifik setelah Pakistan dan India kalau saya tidak salah gitu ya. Nah, jadi ya kita ngobrol karena dengan return yang lebih baik modal masuk. Ada satu lagi, fund manager itu kalau 2 bulan yang lalu, sebulan yang lalu itu rekomendasinya adalah keluar dari emerging market yang current account deficit, mengalami current account deficit, termasuk Indonesia. Ya. Nah, tapi mulai bulan lalu fund manager itu cenderung memberikan rekomendasi masuk ke negara-negara yang current account defisitnya cukup besar. Karena apa? Negara-negara ini menawarkan return yang lebih tinggi yang masuk. Jadi ya seperti itulah. Oke. Jadi sekali lagi bukan karena current account-nya membaik, bukan. Bukan karena current account membaik, dan bukan artinya Bapaknya mengatakan bahwa menguatnya nilai tukar rupiah dalam waktu 1 bulan belakangan ini bukan karena prestasi dari pemerintah. Ya, pemerintah kalau saya anggap secara keseluruhan ini respons dari BI yang menurut saya tepat naikkan suku bunga. Kalau enggak ya rupiahnya melorot terus. Ya, jadi BI lah ya secara eksplisit gitu, dan pemerintah menarik utang lebih cepat. Menarik utang misalnya artinya kalau itu responnya BI dalam artian seperti itu ya tepat keputusannya. Berarti kerjanya BI dong yang menguatkan nilai tukar rupiah ya, sekarang. Yang berutang kan pemerintah. Oke, jadi yang berutang pemerintah. Pemerintah ada timeline-nya kan. Kalau misalnya jadwalnya tadinya bulan Desember, ini ditarik ke awal Desember gitu. Nah, kemarin hari Selasa pemerintah utang lagi 3 miliar US dollar. Laku keras karena yang nawar 13 miliar US dollar. Nah, jadi lagi-lagi membuktikan kan. Jadi tolong Menteri Ekonomi yang nggak ngerti ekonomi jangan bicara